Saya menanya cewek, ya bukan menanya cewek, tapi umumkan ya, biar istri saya enggak, kacau, kamu nanya cewek yang mana? Maksudnya umumkan. Kalau menanya, kenapa suka menikah sama orang luar umum ya? Sama orang Arab gitu. Kalau menikah sama orang muda, jangan berpikir itu anak muda itu kaya atau ada uang. Enggak, itu hidupnya sulit. Kalau hidupnya tidak sulit, nggak bakal datang ke sini. Oke? Siap? Paham? Oke? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Welcome to Osama dan Nanda channel. Tapi seperti video-video biasa yang terakhir, saya bikin video sendiri karena Nanda nggak ada. Jangan pergi jauh-jauh, kita ada masalah, ada apapun. Enggak, semuanya bagus, alhamdulillah baik-baik. Dan kita alhamdulillah bahagia dan happy. Cuman ada kesibukan, oke? Itu no. Hari ini kita berbahas kenapa itu cewek Indonesia, bukan semua ya, suka menikah sama orang Arab atau sama bule atau sama orang luar negeri, umumkan. Kenapa? Apakah orang-orang Indonesia, cowok-cowok Indonesia belum ganteng atau gimana ya? Enggak bro. Bakal bungklin sama teman-teman saya ya? Enggak. Cowok Indonesia ganteng, semuanya bagus, wangi, bersih, semuanya bagus. Apakah masalahnya masalah ekonomi? Oke, kita bahas ini hari ini guys. Kenapa cewek Indonesia suka menikah sama orang luar negeri? Apakah masalahnya masalah ekonomi? Nggak tahu ya. Pasti ada orangnya berbeda-beda. Setiap cewek pasti bakal ada pikirannya beda. Tapi umumkan kita bahas. Apakah cewek Indonesia berpikir kalau menikah sama orang luar negeri, khusus ya orang Arab ya, bisa mendapat bom bensin atau gimana? Gak tahu ya. Tapi harus saya jelas. Untuk cewek ya. Kalau kamu menikah sama orang luar negeri, apa positif negatifnya? Kalau kamu menikah sama orang luar negeri, ya ada dua pilihan. Pilihan nomor satu, menikah sama anak muda. Pilihan nomor dua, menikah sama orang tua. Berarti apa itu? Sugar daddy. Oke guys. Oke, itu sugar daddy ya. Baik. Ya, kalau menikah sama orang muda, jangan berpikir itu anak muda itu kaya atau ada uang. Enggak, itu hidupnya sulit. Kalau hidupnya tidak sulit, nggak bakal datang ke sini. Oke? Siap? Paham? Oke? Kenapa anak muda datang ke sini? Gara-gara hidupnya sulit. Jadinya datang ke sini untuk mendapat rezekinya. Berarti kalau mau menikah sama orang Arab itu, oke, ganteng, bagus. Masih muda, romantis, oke, sehat, kuat, dan lain-lain, oke. Tapi jangan berpikir dia kaya, karena kalau dia kaya nggak bakal kesini. Kenapa nggak bakal kesini? Ya bakal cari hidup di negara dia, nggak bakal cari hidup di negara Indonesia. Paham ya? Jelas, oke. Berarti positifnya itu, negatifnya itu. Jangan berpikir, wah kalau menikah itu bakal gini, mungkin dia banyak warisan, dapat warisan di situ, mungkin kasih saya cabang Pertamina. Jangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena setelah menikah bakal kamu paham, bakal kamu pusing, bakal kamu kenapa gini. Tapi ya apalagi ya guys. Apalagi itu orangnya tidak bisa berbahasa Indonesia. Kamu berkontak sama bahasa Inggris, pasti ada salah. Kamu bukan bahasa Inggrisnya tidak sempurna, bahasa dia tidak sempurna, bakal ada banyak salah paham, bakal ada banyak berantaman dan masalah. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa. Berarti harus paham dan jelas dari awal biar kamu siap. Saya tidak bilang jangan nikah sama orang Arab, bukan. Aduh, hancur market saya, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Dihancurin market orang lain, jangan kayak gitu. Tapi harus kamu paham dari awal kalau menikah sama orang luar negeri, harus kamu paham, siap, bukan paham saja, paham dan siap untuk keribetan. Itu nomor satu bahasa. Nomor dua, proses. Setiap dia pindah itu tempatnya, harus kamu mengganti lokasinya, mengganti capil dan imigrasi dan RT RW dan kelurahan dan lain-lain prosesnya yang sangat ribet. Ya, tapi kalau ada cinta nggak bakal ribet. Oke, nice, next. Oke, itu maksudnya. Kita balik ke sugar daddy yang
yang amazing, yang duitnya banyak, bro. Jangan pikir itu semua orangnya tua yang Arab datang dari Arab itu bakal itu ada bom bensin juga. Enggak, bukan semuanya kaya. Tahu nggak? Kalau orangnya itu yang udah tua, ada kerebetan banyak. Nomor satu, kesehatan. Dia selalu sakit. Udah tua. Udah umurnya bertua, gitu ya. Nomor dua, dia udah punya istri dan punya anak-anak. Berarti kamu menikah sama suami orang. Oke? Jelas? Paham? Oke. Nomor tiga, dia tidak siap sama sekali untuk belajar bahasa atau budaya atau apapun. Kenapa? Karena udah tua. Beda sama anak muda ya. Kalau anak muda ya mau mulai hidup, bakal belajar bahasa, semangat budaya, semangat travel, semangat mempelajari hidup di Indonesia ya. Gimana? Paham ya? Kalau orang tua nggak mungkin kayak gitu, nggak mau belajar bahasa, budaya, apapun, nggak mau. Itu ya. Berarti harus paham ya, itu harus paham. Nomor dua. Udah nomor tiga, nomor empat, nggak tahu ya nomornya. Belum hitung saya. Karena video-video saya biasanya belum disiapkan. Cuma saya siapkan topiknya, nanti kita ngobrol santai sebagai kita nongkrong. Seperti kita nongkrong ya di tempatnya. Ya, berarti harus paham itu. Bukan semua orang kalau udah tua berarti sugar daddy berarti banyak uang. Enggak, kebanyakan bukan semuanya. Kebanyakan orangnya beres kerja di negara dia, ada gaji untuk beres kerja, mungkin ya lumayan besar, tapi itu bagi kebanyakan untuk istrinya dan anaknya yang di negara dia. Bakal sedikit aja yang dia di sini. Juga orangnya berpikir kalau orang tua itu lebih keras kepala dan susah berfaham itu. Berpikir itu Indonesia negaranya sangat murah. Berarti kalau di sini bilang kontrakin berapa harganya 30 juta bertahun. Wah, mahal banget. Ini mahal banget. Karena orangnya berpikir itu negara Indonesia sangat murah. Kalau ada 10 juta bakal hidup kayak raja. Itu kebanyakan. Tapi kalau anak muda bakal beda. Anak muda bakal paham, bakal cari di YouTube, bakal cari di AI, dia semangat untuk mencari informasi yang benar. Kalau orang tua ya enggak semangat ya. Kalau cowok ya maksudnya laki-laki yang sudah tua umurnya. Ya, berarti harus kamu paham dan siap. Kalau menikah orang yang sudah umurnya tua, bukan nikah orang tua. Salah. Apa itu nikah orang tua? Gila banget ya. Nggak, maksudnya kalau kamu siap untuk menikah sama orang yang sudah umurnya tua, harus paham dan siap. Itu orangnya walaupun ekonominya bagus, tapi kerebetnya 10 kali lebih nikahan sama anak muda. 10 kali lebih. Yakin, saya berbicara yakin dari pengalaman saya udah 6 tahun di Indonesia. 10 kali lebih. Bukan lepet itu untuk makan. Maksudnya lebet gitu. 10 kali kerebetan daripada anak muda dari luar negeri. Ya, kita balik kita topik yang utama ya. Kenapa beda-beda? Kalau saya menanya cewek, ya bukan nanya cewek, tapi umumkan ya, biar istri saya enggak kacau. Kamu nanya cewek yang mana? Maksudnya umumkan. Kalau menanya, kenapa suka menikah sama orang luar umum ya? Sama orang Arab gitu. Ada yang lain, ada maksudnya yang orangnya Islami atau maksudnya pesantren kayak gini. Mungkin orang yang semangat menikah sama orang Arab untuk agamanya bagus, atau mungkin dikasih ilmunya lebih bagus, ilmu agamanya kayak gini. Juga orangnya udah kalau anak pesantren itu selalu mensuka kalau orangnya dari Arab ya. Tapi hati-hati ya guys, bukan orang Arab semua bagus agamanya, paham ya? Juga bukan orang Arab semua berahli dan ada ilmu agamanya. Saya dari Arab asli, aku bilang kayak gitu ya. Dan nanti harus percaya sama aku, jangan percaya sama orang lain. Oke, siap. Itu nomor 1. Ada orang lain, maksudnya yang enggak melihatnya ganteng, tinggi. Gak tahu itu kenapa masalah tinggi di sini. Kalau di Indonesia kenapa ada masalah tinggi gitu? Kalau tinggi, handsome, ganteng. Kenapa tinggi? Apa itu? Ruza? Kenapa? Gak tahu. Tapi
kayak gini ya, pikirannya kayak gini, romantis. Romantis? Iya benar. Kebanyakan orang Arab ya romantis. Salah satunya saya. Oke. Shit. Gak tahu saya. Oke, saya santai. Ya, ada yang pikiran ceweknya pikiran kayak gitu. Ada yang cewek terakhir yang berpikiran apa? Duit. Arab artinya duit, banyak duit. Pertamina, banyak bensin. Punya banyak bensin di rumah. Ya, setiap orang niat tergantung niatnya. Kalau orangnya niatnya baik, bakal dapat jodoh sama orang baik. Kalau orangnya niatnya jelek, bakal dapat jodoh sama orang jelek. Itu kata-kata hari ini dari Bang Osama Abud. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.